Shalom, selamat pagi dan salam sehat anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Pak Guru berharap semua dalam keadaan sehat ya di rumah masing-masing. Nah, juga Pak Guru berharap semua anggota keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, bahkan semua yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat. Ya, sekalipun kita masih ada dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu akan menjaga kita. Yang penting kita selalu percaya kepadanya melalui iman dan juga tetap senantiasa setia melaksanakan protokol kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 4. Nah, pada minggu yang lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pada pelajaran ke-6 dengan tema mengapa bergantung kepada Allah, dengan bahan Alkitab dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada pelajaran ke-6 mengapa bergantung kepada Allah, untuk mendalami Alkitab sekaitan dengan bagaimana kisah Ayub sebagai salah satu contoh tokoh Alkitab yang selalu bergantung kepada Allah. Oke? Nah, hari ini anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui keterbatasan manusia tanpa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan alasan manusia bergantung kepada Allah. Terus yang ketiga, siswa dapat memahami sikap kebergantungan kepada Allah melalui seorang tokoh di Alkitab. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta kekuatan di dalam Roh Kudus supaya kita bisa mengerti materi pada hari ini. Mari anak-anak sekalian, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan juga Alkitabnya supaya menolong untuk melaksanakan pembelajaran pada saat ini. Nah, anak-anak sekalian, semua kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Ya, jadi setiap manusia itu punya keterbatasan sendiri-sendiri dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya masalah. Ya, jadi ada banyak masalah sering kita jumpai dalam kehidupan di mana kita berada. Ada karena masalah ekonomi, ya, ada juga karena masalah sakit penyakit, ya, ada juga karena masalah dengan saudara-saudara atau anggota keluarga yang tidak rukun. Nah, itu berbagai jenis masalah dan tentu masih banyak lagi masalah-masalah yang kadangkala hadir dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai manusia itu kadangkala disebut sebagai makhluk yang terbatas. Ya, jadi manusia adalah makhluk yang terbatas. Apa artinya? Artinya adalah suatu keadaan yang menunjukkan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui manusia sendiri. Ya, jadi itu maksudnya manusia adalah makhluk yang terbatas. Misalnya, saat seorang anak yang baru dilahirkan memerlukan orang tua untuk merawat dan membesarkannya. Ya. Yang kedua, saat manusia sakit, manusia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Dia pasti memerlukan dokter untuk merawat dan menyembuhkannya. Ya. Yang ketiga, manusia juga tidak memiliki kuasa untuk menghindari diri dari suatu kecelakaan. Nah, dalam setiap keterbatasan manusia itu, manusia perlu sadar bahwa kita
memiliki Tuhan yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Ya, jadi hal itu harus kita pahami dan kita harus sadari bahwa dalam keterbatasan itu ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dan menyembuhkan. Ya. Jadi masalah bisa diselesaikan jika kita menggantungkan hidup kita kepada pertolongan Tuhan. Ya, karena itu hendaknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita andalkan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ada beberapa alasan yang membuat manusia harus bergantung kepada Allah. Nah, yang pertama itu Allah telah menciptakan kita dengan memberi napas kehidupan. Ya. Karena hidup dan mati kita itu ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa, dan hanya Yesus Kristus yang berkorban untuk dosa manusia. Yang ketiga adalah kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa, hanya Yesus Kristus yang berkorban untuk menebus dosa manusia. Yang keempat adalah satu-satunya sumber pertolongan jika menghadapi kesulitan itu hanya Allah yang setia menolong umatnya. Nah, jadi itu ada 4 alasan mengapa manusia itu bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak, kita akan melihat dalam kisah Alkitab salah seorang tokoh yang hidupnya selalu bergantung kepada Allah. Nah, kira-kira siapa dia? Dia adalah Ayub. Ya, jadi Ayub adalah contoh orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Kita akan simak bagaimana kisah Ayub ya menjalani kehidupannya yang selalu bergantung kepada Allah. Nah, Ayub adalah seorang yang taat dan setia kepada Allah. Ia seorang yang berbudi luhur dan sangat kaya, bahkan paling kaya dan terkemuka di negerinya. Nah, kita bisa memikirkan kambing dombanya itu ada sekitar 7.000 ekor. Nah, untanya itu ada 3.000 ekor dan lembunya itu ada 1.000 ekor dan keledai betina ada 500 ekor. Nah, tidak hanya itu, Ayub juga itu memiliki beratus-ratus pembantu laki-laki dan perempuan. Ya, jadi anak-anak kita bisa membayangkan bahwa ia sungguh sangat kaya. Nah, Ayub itu tinggal di kota Uz. Ya, selain harta kekayaan yang dimiliki Ayub, rupanya dia juga memiliki anggota keluarga. Nah, ada 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi ada 10 anaknya Ayub yang dimiliki. Nah, Ayub itu selalu berdoa untuk keluarganya. Jadi dia punya waktu untuk selalu mendoakan anggota keluarganya, mendoakan anak-anaknya, istrinya, bahkan semua anggota keluarga Ayub itu selalu didoakan. Nah, walaupun ia kaya, Ayub itu tidak sombong. Ya, ia sangat baik dan murah hati, dan ia suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Jadi Ayub itu adalah orang yang sungguh saleh dan sangat jujur dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub itu selalu menjauhi perbuatan yang jahat. Ya. Bahkan Ayub itu selalu rajin berdoa, memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Ayub sangat bahagia. Ia sadar bahwa seluruh kekayaannya itu berasal dari Allah, dan ia tahu bahwa ia akan aman dan bergantung kepada Allah karena ia percaya bahwa Allah selalu menjaga dia. Sebab itu ia sangat berterima kasih. Ya, jadi Ayub itu sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga dia dalam kehidupannya. Nah, rupanya suatu ketika iblis mengatakan kepada Allah bahwa Allah mengasihi Ayub karena Ayub itu diberi kekayaan dan hidupnya selalu mulus. Jadi iblis itu beranggapan bahwa Ayub itu setia hanya karena persoalan harta dan juga hidupnya tidak pernah mendapat masalah. Nah, itu yang dipikirkan oleh iblis, ya, sehingga dia mengatakan bahwa mengapa Ayub bisa setia seperti itu. Nah,
karena iblis tidak suka melihat kesetiaan Ayub, maka iblis meminta izin untuk mencobai iman dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Nah, iblis diizinkan Tuhan untuk mengambil semua harta Ayub. Nah, kita akan melihat ujian kesetiaan Ayub. Ya, yang pertama itu adalah semua anaknya mati tertimpa bangunan ketika angin ribut datang. Ya, waktu itu mereka sedang mengadakan pesta di rumah anak yang paling tua. Ya, jadi itu ujian yang pertama, yang tadinya 10 anaknya itu semua mati tertimpa bangunan. Nah, bukan hanya itu, lembu, sapi, keledai betina semuanya dirampas oleh orang Sheba. Ya, lalu penjaganya dibunuh, dan juga kambing dombanya dan penjaganya disambar api dari langit dan semuanya habis. Ya, orang Kasdim merampas untahnya. Jadi Ayub sangat sedih, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah pasti akan tetap setia menjaganya, dan pasti Tuhan akan selalu menguatkannya dan menghiburkan Ayub. Yang ketiga adalah iblis menimpa sakit bara yang sangat busuk di seluruh tubuhnya. Jadi tadi hartanya sudah habis, kemudian keluarganya juga meninggal. Sekarang ya diri Ayub lagi, dia diberikan sakit bara yang sangat busuk. Ya, jadi setiap harinya itu Ayub selalu menggaruk tubuhnya. Ya, yang dipakai Ayub untuk menggaruk tubuhnya itu adalah memakai pecahan beling. Jadi Ayub sangat sedih. Ya, tetapi sekalipun dalam hal seperti itu, ia tetap percaya kepada Allah. Nah, lebih parahnya lagi bahwa bahkan istrinya sampai membujuknya untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, lalu Ayub duduk di atas abu, ya, tanda penyesalan kesedihannya. Ya, jadi karena penderitaan Ayub terus berkepanjangan, ia sedih, ya, ia sangat remuk dan hatinya menjadi sangat sedih atas persoalan yang sementara ia hadapi. Nah, 3 sahabat Ayub juga meninggalkannya satu demi satu. Mereka mengatakan kepada Ayub bahwa Ayub dihukum karena dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Nah, sahabatnya itu adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Jadi ketiga sahabat ini yang selama bersama dengan Ayub kini juga meninggalkan Ayub. Nah, hanya ada tinggal Elihu yang masih setia datang kepada Ayub untuk menghibur dan menemaninya. Jadi Elihu ini selalu setia memberikan penguatan kepada Ayub. Nah, Ayub percaya kepada Allah dan kesetiaannya selalu dipercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub hanya berserah dan bergantung kepada Allah sambil menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Ya, karena Ayub tetap setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Nah, bisa kita lihat dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Ayub kita bisa belajar bahwa Ayub yang selalu yakin percaya kepada Tuhan, walaupun masalah yang begitu berat menimpa Ayub, tetapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan walaupun semua keluarga, istri, anak-anak, sahabatnya meninggalkan Ayub. Tetapi Ayub tidak pernah berpaling kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkatinya berlipat kali ganda dari harta sebelumnya. Wow, luar biasa ya anak-anak. Nah, itu adalah pendalaman materi kita, bagaimana kita bisa melihat Ayub ya, yang begitu setia kepada Tuhan sekalipun ya, dia menghadapi begitu banyak persoalan dalam kehidupannya, tetapi Ayub tetap berserah dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Nah, rangkuman kita untuk materi kita pada hari ini adalah hidup kita sungguh terbatas. Allah lah yang menciptakan dan memberi napas kehidupan bagi kita. Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita yang terus bekerja memulihkan, memimpin, mengasihi, menyediakan segala kebutuhan, menjaga, melindungi, merawat, dan menyembuhkan. Bahkan Allah yang melengkapi kehidupan kita dengan alam ciptaan sekitarnya.
Segala sesuatu datang dari Allah dan milik Allah. Semua alasan inilah yang membuat kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan kebergantungan kita kepada Allah di setiap saat dan waktu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan yang melimpah. Nah, itu kesimpulan kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semakin mencerahkan pikiran kita, iman kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang ada di bawah ini ya. Jadi silakan siapkan buku agamanya untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Ya, tugas kalian hari ini adalah pada bagian C untuk nomor 2. Ya, jadi cocokkanlah keterangan yang ada pada tabel A dengan peristiwa yang ada pada tabel B. Ya, jadi silakan anak-anak untuk melihat tabel A dan tabel B. Untuk tabel A, anak-anak Ayub. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada anak-anak Ayub? Nah, silakan lihat pada tabel B. Ya, kemudian cocokkan mana yang cocok untuk peristiwa yang terjadi pada anak-anak Ayub sesuai dengan kisah yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, tabel A, silakan anak-anak lihat ya, harta kekayaan Ayub berupa unta ya. Jadi silakan juga lihat pada tabel B peristiwa apa yang terjadi pada unta ya, atau harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub berupa ternak unta. Kemudian yang ketiga, pada tabel A, harta benda Ayub berupa lembu sapi dan keledai. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada harta benda berupa sapi dan keledai yang dimiliki oleh Ayub? Silakan lihat di kolom B mana yang cocok. Kemudian pada harta benda berupa kambing domba, ya, peristiwa apa juga yang terjadi pada harta benda berupa kambing dan domba? Silakan lihat pada kolom B. Kemudian para penjaga unta, ya, peristiwa apa yang terjadi pada para penjaga unta? Silakan lihat pada kolom B. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang tertera ada 3. Yang pertama, mengapa Allah mengizinkan iblis menyakiti Ayub? Ya, sudah jelas tadi ya. Yang kedua, bagaimana sikap Ayub ketika mengalami penderitaan? Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika menghadapi peristiwa seperti Ayub? Ya, jadi coba gambarkan suasana hati. Ya, kira-kira apa yang kita rasakan kalau kita berada pada posisi yang dialami oleh Ayub. Nah, anak-anak, demikian untuk materi kita pada hari ini. Pak Guru berharap semua boleh mengerjakan dan tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga tetap semangat belajar bersama dengan orang tua keluarga kita di rumah masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan kita segera berjumpa kembali untuk melaksanakan tatap muka dan melaksanakan pembelajaran secara khusus pendidikan agama Kristen. Oke, demikian pertemuan kita. Sampai ketemu pada pembelajaran berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.